Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Sagara di channel Rahmat Sagara Official. Dan alhamdulillah hari ini saya telah berada di gedung LAM, Lembaga Adat Melayu Kota Batam. Dan tentunya juga saya ingin berbagi informasi buat Anda tentang dekorasi pelaminan Melayu yang ada di Kota Batam, makna serta fungsinya. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan pembahasan tentang pelaminan Melayu, makna dan fungsinya, mohon Anda subscribe terlebih dahulu Rahmat Sagara Official supaya saya lebih semangat lagi membuat konten yang bermanfaat akan saya bagikan untuk Anda. Dan alhamdulillah hari ini kita akan berbincang mengupas tuntas tentang pelaminan Melayu, makna dan fungsinya dengan narasumber kita adalah Bapak Haji Muhammad Zain SPD selaku Kepala Bidang Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, seperti yang saya informasikan tadi bahwa hari ini saya Rahmat Sagara beserta tim yang bertugas telah berada di kantor LAM Lembaga Adat Melayu. Dan hari ini kita akan mengupas tuntas tentang pelaminan Melayu, makna dan fungsinya bersama narasumber kita adalah Bapak Haji Muhammad Zain SPD selaku Kepala Bidang Kebudayaan di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Betul loh Pak? Betul. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan alhamdulillah hari ini kita akan berbincang-bincang seperti yang informasikan tadi tentang dekorasi pelaminan Melayu, makna dan fungsinya. Mungkin teman-teman juga banyak bertanya apakah dekorasi pelaminan Melayu seperti apa yang sesungguhnya atau apa makna yang ada di dekorasi pelaminan Melayu. Kita akan kupas tuntas tentang dekorasi pelaminan Melayu langsung bersama Bapak Muhammad Zain SPD. Bapak, boleh Pak Bapak kasih informasi pada kami di sini pelaminan Melayu itu sebenarnya seperti apa dan apa makna serta fungsinya nih Pak? Ya, sebelumnya mungkin ada pengantar gitu dulu ya. Batam termasuk di wilayah Kesultanan Riau Lingga, Johor dan Pahang. Kesultanan Riau Lingga, Johor dan Pahang. Ya. Batam ya dan Pak? mengecil batasnya tinggal Riau Lingga saja terakhir ya. Jadi Kesultanan ini sudah berakhir pada tahun 1911, resminya tahun 1913. 1913. Terakhir, Sultan kita yang terakhir, suaka politik di Singapura. Jadi berkaitan dengan pelaminan. Kita di bawah naungan Kesultanan yang saya masukkan tadi. Yang terakhir ya Pak? Ya. Jadi pemirsa, yang sebenarnya yang dimaksud dengan pelaminan itu kalau di Melayu adalah tempat tidur. Oh, ini harus kita tegaskan. Namanya bukan pelaminan tapi pelamin. Pelamin. Pelamin ini Tempat tidur. Tempat tidur pengantin ya Pak? Tempat tidur pengantin. Jadi yang namanya pelamin itu dalam bahasa Melayu adalah tempat tidur pengantin. Nah, ini harus kita garis besari bahwa pelamin itu adalah tempat tidur pengantin. Ya. Di sekeliling pelamin ini ada tabir, namanya tabir belang. Tabir belang itu berbelang-belang warnanya, ada merah, ada kuning, ada hijau. Berwarna-warni ya Pak? Ya. Kemudian kalau kita ke sana lagi ada nampak tabir yang terikat 3 itu. Iya. Itu namanya tabir pukang ayam. Pukang ayam. Oh, itu memang sengaja diikat. Ya, sengaja diikat seperti itu. Pukang ayam. Ya, pukang ayam tahu pukang ayam, paha ayam. Oh, paha ayam. Paha Bener ayam. nih kayak paha ayam. Oh, tapi harus 3 ya Pak? Ya. 5 nggak boleh? Tak boleh. Sebenarnya di dalamnya itu ada lagi tabir gulung namanya. Di dalam pukang ayam? Nah, tapi tidak kelihatan. Nah, Ya, itu tabir gulung, dia menggunakan kayu, nanti diturunkan ke bawah ketika pengantinnya sedang tidur di dalam. oh, udah mau tidur baru tirainya Ini ditutup? semuanya ditutup semua. Tapi yang pukang ayam boleh dibuka juga? Dibuka juga. Oke. Baik. Yang di atasnya itu seperti biasa, itu adalah tekat. Tekat. Ya, tekat atau bordir bahasa sekarang. Terbuat dari kertas atau kertas perada. Iya. Jadi disulam sendiri. Kebetulan saya yang nyulam sendiri. Motifnya apa tuh Pak? Ya, itu motif kita sesuaikan aja dengan lambang keislaman, bulan bintang. Oh, bulan bintang. Ini Bapak langsung karyanya. Ya. Ini ada beberapa susunan bantal. Ya, ada satu, ini sama. Namanya sama nanti. Yang ini bawah ini namanya bantal gadok. Ada 4.
Kemudian yang ini ada 8. Ini bantal seraga atau seraga kalau dalam bahasa Melayu. Yang paling atas ini 4 biji ini bentuknya oval atau seperti kana ya. Ini namanya bantal telur buaya. Kemudian yang ini ada bantal sandar ya, ini bantal sandar. Kemudian baru dilengkapi dengan bantal dan bantal guling serta kasur. Nah, ini yang disebut dengan pelamin. Nah, jadi kalau tempat tidur itu pelamin di dalam bahasa Melayu. Kemudian yang terap-terap ini tingkat yang pertama ini namanya ulas, yang ini juga ulas yang kedua, ulas yang ketiga itu dikasih motif dari bahan seperti yang tadi, bahan kertas prada. Boleh juga dari kuningan. Nah, dia menurut kemampuannya masing-masing lah. Nah, yang pada terap terakhir yang di bawah ini sekali, dia tidak diberikan motif, tapi hanya diwironkan saja kain-kainnya. Itu disebut dengan gerai. Jadi ada beberapa persyaratan untuk membuat sebuah pelamin. Pada zaman dulu pelamin ini dengan tempat bersanding itu dia berhadapan. Nah, jadi susunannya ini sebenarnya salah. Ya tidak, dia harus berhadapan karena rumah limas potong itu yang seperti di Batu Besar itu dipotong menjadi, di tengahnya disekat menjadi 2. Nah, di dalam kamar itulah dibuat pelamin dan tempat bersanding. Tempat bersanding itu ada nama tersendiri. Nah, oke. Ini tadi yang di sekelilingnya dihiasi dengan tabir belang. Tabir belang ini kita menggunakan, sebenarnya warnanya tidak harus merah, kuning, hijau sih. Cuman ini sudah disepakati oleh lembaga adat, merah, kuning, hijau. Boleh warna apa saja. Nah, ketika di kampung saya di Batu Besar dulu waktu kecil, dia merah putih gitu. Terserah, pokoknya ini sudah disepakati. Tradisi itu kan adalah hasil kesepakatan para adat, para pendukung adat atau pelaksana adat. Baik, ini sekelumit tentang pelamin. Oke, nah tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan berbincang tentang dekorasi pelaminan Melayu, makna dan fungsinya. Ternyata setelah diterangkan oleh Bapak Zen, pelaminan yang biasa kita berpikir adalah tempat kedua pengantin bersanding, ternyata bukanlah pelaminan namanya bagi masyarakat Melayu. Pelaminan atau pelamin bagi masyarakat Melayu adalah tempat tidur pengantin. Nah, sekarang yang pelaminan tempat bersanding itu apa namanya? Hai Pak, kita lanjut, kita ceritakan ya Pak. Ya, baik. Ini adalah tempat bersanding. Nah, ya. Juga dia bertingkat-tingkat. Jadi pelaminan kita anggap tempat bersandingnya orang kebanyakan, ini namanya tempat bersanding ya? Ya, tempat bersanding itu kalau di dalam bahasa Melayu disebut dengan petirakna. Oh, petirakna. Petirakna itu ada kata peti, ada kata rak, dan ada kata ne atau na ya, petirakna atau petirakna. Nah, peti ini adalah kotak-kotak ini. Rak itu adalah susun, artinya kotak yang disusun. Ne itu artinya lebih dari satu. Oh, nah, seperti itu. Jadi kotak yang disusun lebih dari satu, atau petirakna, atau pelaminan yang kita sebutkan atau yang mindset kita pelaminan terlalu, kalau dalam bahasa ini misalnya jauh, artinya terlalu jauh gitu. Oh gitu. Ne itu lebih. Adalah mengatakan lebih gitu. Ya. Over deh Pak. Ya, bukan over. Jadi jumlahnya harus ganjil. Jumlah tingkatannya Pak. Di Melayu ini, Melayu Kepri khususnya Batam, itu harus ganjil karena Allah Subhanahu wa taala itu senang terhadap yang ganjil, makanya diganjil-ganjilkan. Melayu identik dengan Islam ya Pak. Ya. Terus ada istilah namanya nggak Pak? Ya, ini sama, ini tekat juga. Tekat satu. Ya, tekat ya. Dia tidak seperti itu, tidak ada gerai, tidak ada apa, tekat saja. Ketiga-tiganya tekat. Tapi harus 3 Pak, 5 nggak boleh Pak? 3 ini pada umumnya, datuk ke bawah, maksudnya datuk itu pengurus adat,
Paling banyak 3 ya Pak? Ya, kalau sudah 5 nanti untuk kerabat sultan atau orang-orang besar kesultanan. Oh, boleh. 7, 9 itu sultan dan keluarganya kalau 7. Oke. Nah, ini apa lagi nih Pak maksudnya Pak? Ya, itu bantal sama dengan tadi bantal gaduk, Mhm. ada bantal guling. Mhm. Kalau dalam bahasa Melayu bantal peluk. Kita perlu. Nah, di belakangnya ada kayak kipas Pak, Nah, itu tempat sandarannya saja. tempat sandaran. Tempat sandaran diberikan hiasan. Nah, boleh dipijak ya Pak? Boleh. Nah, biar teman-teman tahu juga. Nampak dari sana? Nah, kita bertanya lagi. Ini ada lagi Pak. Ini Ya, itu adalah pengganti tabir tabir selak namanya. Selak kan gitu. diselahkan. Sudah dibuka gitu. Jumlahnya satu pasang atau gimana Pak? Boleh kiri kanan. Dia bisa kiri kanan lah satu pasang. Jadi di kain-kain yang bagus lah Sibaknya mutunya, ya? sibaknya. Ini ondasnya. Ondas. Ondasnya. Ada yang wajib nggak Pak kalau kita harus menggunakan pelaminan Melayu yang tidak boleh tinggal? Yang tidak boleh tinggal terap ini. Terap ini ya? Yang karena judulnya Peti Ratna. Oke. Peti Ratna. Seperti itu. Dan juga ada gantungan Ya. ciri khas Melayu. Apa namanya, lidah-lidah ya. Lidah-lidah ya. Jadi seperti inilah kira-kira bentuk pelaminan atau peti ratna pengantin Melayu ya Pak ya. Dan pada dahulu kala apakah cuma pengantin aja yang duduk Pak atau Ya. orang tuanya juga duduk? Orang tuanya tidak ada duduk. Tidak duduk ya, khusus pengantin ya Pak. pengantin. Nah, seperti yang diinformasikan Bapak tadi, harusnya kamar pengantin dengan peti ratna ini berhadapan ya Pak, berhadapan. Cuman kalau di gedung ini tidak berhadapan, tapi harus pada zaman dahulu berhadapan. Ya, jadi fungsi dari Peti Ratna ini adalah tempat acara tepung tawar, Mhm. kemudian makan bersuap-suap, kemudian setelah itu makan berhadapannya di sana, Oh, di bawah. Di bawah pelamin. Ya, dia makan bersuap-suap itu ada suap pulut kuning yang ada bunga telur di depan. Itu diambil kan disuapkan. Yang laki-laki menyuapkan perempuan, perempuan menyuapkan laki selama 3 kali. Oh. Artinya 3 kali ulang. Jadi budaya suap-suapan tuh Melayu juga punya ya, Pak? Ya. Setelah itu baru suaminya mengajak istrinya turun dari Peti Ratna ini dengan mengaitkan kelingking. Oh, gini. Nah, jadi seperti ini, coba. Kayak berjanji ya, Pak? Gitu. Nanti yang laki-lakinya dulu jalan. Sepu malu deh. Dibawa ke situ untuk makan berhadapan. Oh, berhadapan, bukan di sebelah ya, Pak? Ya, berhadapan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Itu didampingi oleh Mak Andam. Oh, Mak Andam bertugas lagi. Artinya itulah pelayanan suami istri terhadap suami pertama sekali. Pertama sekali setelah menikah. Ya. Nah, jadi benar-benar dipraktekkan secara simbolis dan langsung ya, Pak ya? Kalau ini makan bersuap-suap ini artinya perkenalan dulu. Orang dulu kan masih malu-malu juga di sini ya, dulu Pak? kan kalau dinikahkan itu tidak saling kenal. Oke, saya coba, kalau saya duduk coba boleh ya, Pak? Boleh. Tapi pasangannya belum ada. Mau dicarikan? Nah, Pak, kalau duduknya laki-laki di sebelah kanan atau sebelah kiri orang Melayu, Pak? Laki-laki di sebelah kanan. Laki-laki tetap di sebelah kanan. Karena wanita itu berasal dari tulang rusuknya laki-laki. Tulang rusuknya laki-laki itu berada di sebelah kiri. Ini berarti perempuannya sebelah sini. Ya. Oke, jadi saya masih menunggu siapa yang duduk di sebelah sini. Kasih Dia tanda. tulang rusuknya jauh dibuang. Jadi Oke, nah masih kita berbincang tentang pelaminan ataupun tempat bersandingnya kedua mempelai. Bahasa Melayunya adalah peti ratna. Nah, di sini sudah kita bahas tadi bagaimana bentuk dari peti ratna ataupun tempat bersanding kedua pengantin ya Pak. Kemudian juga di sini saya tidak melihat adanya payung Pak. Apakah payung termasuk perlengkapan di dekorasi ini Pak? di Melayu payung itu kalau di dalam ruangan tidak boleh dikembangkan. Oh, Harus nah. ditutup. Tapi ada sebenarnya Pak. Ada. Kalau seandainya ada payung, posisinya di mana Pak? Posisinya di kiri kanan, tapi Ah. tertutup. Oh, dikutuk. Tutup. Jadi tidak dikembangkan. Tidak dikembangkan. Kenapa Di- Pak? Di dalam secara logika saja di dalam ruangan kan tidak Kenapa yang panas. kita berpayung ya? Nah, kalau berarak baru. Berarak baru. Oke. Oke, jadi kalau seandainya teman-teman juga ada payung, warnanya kuning Pak? Atau bebas? Kuning itu kan melambangkan sekarang ini Ah. identik dengan warna Melayu. Warna Melayu. Jadi boleh menggunakan payung, posisinya sebelah kiri kanan peti ratna dan tidak dibuka. Tapi kalau zaman sekarang dengan
dengan berbagai gaya dekorasi Melayu mereka sudah memodernkan ya Pak. Sah-sah saja ya Pak karena budaya Boleh itu. saja, gitu. Boleh saja. Kemudian juga masalah warna nih Pak, kalau tentang pelaminan Melayu itu ada warna khusus Pak atau tidak? Kita di Melayu ini ada warna-warna kebesaran, pertama kuning, Kuning, kemudian ada hijau, hijau, biru, biru, dan hitam. hitam. Satu lagi merah. Merah ada 5 ya. Berarti ada maknanya juga Pak. Ya, yang biasanya untuk kuning ini kerabat sultan dan anak-anaknya. Yang kuning kerabat sultan dan anak-anaknya menggunakan warna ini. Ya. Kemudian juga ada warna apa hijau. tadi? Hijau ya, itu untuk para alim ulama. Hijau para alim ulama. Kemudian biru untuk pembesar istana. Oh, biru untuk pembesar istana. Jadi terakhir yang merah dulu Merah. ya. Merah itu biasanya untuk Laksmana dan Laksmana, Panglima, Panglima. orang-orang yang berjiwa kesatria lah seperti itu ya. Iya. Kemudian yang terakhir adalah Hitam. hitam. Hitam itu untuk warna datuk-datuk, pemangku adat. Oh, warna itu maka ada. Jadi kalau dahulu kala menggunakan warna sesuai dengan siapa orangnya ya Pak. Kemudian nanti kalau kita lihat di Malaysia ada perbedaan-perbedaan, itu tadi yang saya bilang bahwa menurut kesepakatan masing-masing. Kesepakatan, Disepakati. iya. Jadi tidak antara yang Melayu sini dengan Melayu sini tidak ada cekcok gitu, karena kesepakatan daerahnya masing-masing. Iya, Dia makanya- otonomi gitu Jadi kan. budaya itu lahir karena kesepakatan dan Ya, kebiasaan ya Pak. biasa. Jadi itulah mungkin teman-teman melihat kok di Batam seperti ini, Malaysia seperti ini, Ya. Pekanbaru Jadi tidak seperti ini. boleh kita samakan. Iya. Jangan disamakan. Jadi sebelum itu kan ada sultan tadi saya bilang warna sultan. Mm-mm. Sultan itu bertempat tinggal di Lingga. Iya. Nah, kemudian yang di Pertuan Muda itu orang nomor 2 Ah, itu berada, kalau sekarang ini disebut Perdana Menteri lah. kalau zaman sekarang yang di Pertuan Muda adalah Perdana Perdana Menteri. Menteri, Sultan kepala negaranya. Iya benar. Kalau yang di Pertuan Muda ini kepala pemerintahannya. Kepala negara dan kepala pemerintahan ya. Ya. Kemudian di Batam ini khususnya, ini adalah tempat kedudukan Temenggung. Mm-mm. Nah, Temenggung ini termasuk orang yang pembesar istana. Dia kalau dulu itu disebut dengan kepala kepolisian lah kalau sekarang. Oke. Kapolda Pak istilahnya Pak. Ya. Kapolda ya. Nah, dia bertempat tinggal di Pulau Bulang. Pulau Bulang. Jadi singkat cerita bahwa Temenggung Abdul Jamal yang dulu pernah kita kenal di sini, Mhm. itu adalah waris dari Kesultanan Johor yang sekarang ini, Johor Oke, Baru. ini sejarahnya ya Pak, sejarahnya. Ya, Terus jadi, Pak. Sultan Johor itu adalah keturunan dari Temenggung Abdul Jamal. Oke, ya. Jadi maka tadi ada warna biru ya. Ah, Nah, warna biru karena dia pembesar istana, dia memakai baju warna kebesarannya ada warna Warna biru. biru. Makanya Sultan Johor itu tidak pernah menggunakan warna kuning di bajunya. Dia hanya menggunakan warna biru. Berarti Karena ada- dia bukan keturunan sultan. Tapi pembesar ya Pak, Ya. pembesar dari. Nah, berbeda dengan Istana. Pahang. Pahang itu adalah keturunan bendahara. Oh. Bendahara ini kalau di Kesultanan Melaka dia orang nomor 2. Jadi dia kalau pernah mendengar cerita Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Sultan Mahmud mangkat di Julang. Belum Pak, tolong Belum, ya? diceritakan Pak. Sultan Mahmud Mangkat di Julang ini Ah. terjadi di Kota Tinggi Johor. Ah. Itulah pewaris Kesultanan Melaka yang terakhir. Mm-mm. Nah, dia tidak punya anak, tapi ada perselisihan dengan Megat Sri Rama atau Laksmana, Raja di Laut lah istilahnya. Iya. Gitu ya. Ada tragedi, jadi dibunuh Sultan Mahmud Mangkat di Julang ini. Digelar dengan Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Artinya matinya di atas tandu, Dibunuh Pak. ya, oleh Megat Sri Rama. Karena ada peristiwa lah. Peristiwa Ah, iya. itu kalau diceritakan agak lama. Meninggal, dia tidak punya keturunan. Seharusnya kan anaknya yang ganti. Dia tidak punya anak, maka digantikan oleh Datuk Bendahara. Nah, gitu. Temenggung, jadi kisah Temenggung sampai kisah yang tadi. Ya. Mungkin teman-teman juga pernah melihat kota Batam ada Temenggung Abdul Jamal, ternyata ada sejarahnya. Oke, itu tadi tentang pelaminan Melayu dan kisah warna, kenapa pelaminan Melayu itu ada warna kuning, ada warna hijau, ada merah, ada biru, ada hitam, sudah dijelaskan oleh Bapak. Yang hijau tadi itu untuk para Kiai. mufti istilahnya. Mufti ya Pak? Ya, mufti itu adalah orang ahli agama di Kesultanan.
para mufti. Ya, menteri lah, menteri agama. Menteri agama, oh ya, Menteri yang agama. ngurus tentang urusan agama. Dan kalau kiai masuk juga tuh ya Pak? Kiai itu kan di pondok pesantren. Dia tidak di kerajaan Tidak, ya Pak? tidak. Dia gelarnya mufti. Oke, itu tadi cukup Bapak tentang pelaminan, ada lagi Pak? Ya, mungkin terakhir ya. Ya. Terakhir ya. Mungkin terakhir mungkin banyak kekurangan mungkin dalam penjelasan ini. Mungkin ada saran-saran dari pihak luar mungkin yang ingin memberikan saran, kami persilakan. Ya, alhamdulillahirabbil itu tadi perbincangan saya beserta Bapak Muhammad Zain SPD yang telah membahas tentang pelaminan Melayu, makna dan fungsinya. Dan bagi Anda yang masih kurang paham atau ingin bertanya tentang kebudayaan Melayu, silahkan langsung datang ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam atau melalui website disbudpar.batam.go.id atau boleh juga mengunjungi Instagram Batam Tourism Official. Baik, terima kasih banyak. Kali ini saya ucapkan terima kasih buat Bapak Muhammad Zain SPD selaku narasumber kita yang telah memberikan banyak ilmu, banyak informasi kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua yang telah menyaksikan Rahmat Sagara Official. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.